Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan masuk lebih dalam ke salah satu pertanyaan paling mendasar ya di era modern ini. Pertanyaan yang diangkat oleh Max Tegmark dalam bab 2 bukunya Life 3.0. Gimana caranya materi benda-benda fisik biasa gitu bisa jadi cerdas? Kita nggak bicara soal filosofi abstrak aja nih, tapi fisika dan komputasi di baliknya. Kita bakal kupas tuntas konsep inti bab ini. Apa sih sebenarnya kecerdasan itu? Terus gimana materi bisa mengingat? Apa bedanya sama menghitung atau komputasi? Dan gimana proses belajar bisa muncul dari sekumpulan atom? Misi kita kali ini ya, memahami fondasi intelijen dari kacamata fisika, kayak yang dijabarin Tegmark. Siap buat bongkar ini? Tentu saja, pertanyaan ini fundamental banget ya. Apalagi kalau Anda pengen benar-benar paham potensi dan arah kecerdasan buatan atau AI. Yang menarik dari pendekatan Tegmark ini, dia itu kayak melepaskan konsep-konsep ini, kecerdasan, memori, komputasi, pembelajaran, dari kungkungan biologis gitu. Oh, jadi nggak harus biologis ya? Iya, menurutnya, ini semua itu proses fisik. Materi apapun, asal ditata dengan cara yang tepat, ia bisa aja melakukannya. Bukan cuma otak berbasis karbon kita aja. Ini premis yang cukup berani sih, dan dia membangun argumennya lapis demi lapis. Coba kita telusuri alur pemikirannya. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar deh. Apa itu kecerdasan? Biasanya kan kita mikirnya soal logika, kesadaran, pemahaman, emosi gitu-gitu kan. Itu. Tapi Tegmark ini nawarin definisi yang sangat fungsional dan luas. Kemampuan untuk mencapai tujuan yang kompleks. Jadi bukan gimana Anda mikir, tapi apa yang bisa Anda capai. Logika atau kesadaran itu menurut dia nih cuma contoh tujuan kompleks aja, bukan definisinya. Ini penting nih, soalnya dia bilang kecerdasan itu bukan satu angka kayak IQ. Betul sekali. Dia menggambarkannya lebih kayak spektrum kemampuan ya. Mirip grafik di gambar 2.1 di bukunya itu. Coba Anda bayangin lanskap kemampuan. Ada banyak puncak sama lembah gitu. Kecerdasan manusia itu kan luas, kita bisa macam-macam lah. Dari ngikat tali sepatu sampai nulis puisi. Sementara AI saat ini seringnya sempit. Jago banget main catur atau Go. Tapi ya nggak bisa diajak ngobrol santai atau bikinin kopi gitu. Nah, tujuan besar riset AI yang sering disebut AGI atau Artificial General Intelligence itu ya bikin kecerdasan buatan yang luas kayak manusia. Mampu mencapai berbagai tujuan kognitif, setidaknya selevel kita lah. Tapi ada yang aneh nggak sih? Komputer kan jago banget tuh hitung-hitungan rumit yang bikin kita pusing. Tapi kok susah banget bikin robot yang bisa jalan selincah balita atau ngenalin wajah di keramaian. Kayak kebalik gitu. Nah, itu dia. Itu yang disebut paradoks Moravec, yang juga digambarin Tegmark pakai metafora lanskap tadi di gambar 2.2. Tugas-tugas yang kerasa gampang buat kita karena evolusi jutaan tahun, kayak persepsi sensorik, motorik halus, jalan, ngenalin objek, itu ternyata butuh komputasi yang luar biasa gede. Itu puncak gunungnya di lanskap Moravec. Oh, Sementara, tugas yang kita anggap sulit kayak kalkulus atau main catur yang baru muncul di sejarah manusia, itu relatif gampang buat komputer. Itu dataran rendahnya. Ini sekali lagi nunjukin kalau kecerdasan itu ya emang nggak satu dimensi. Intinya sih, menurut pandangan mainstream peneliti AI yang dikutip Tegmark, kecerdasan itu soal informasi dan komputasi. Titik. Bukan soal daging, darah, atau atom karbon. Pertanyaan besarnya tetap, gimana partikel-partikel bodoh yang cuma nurut hukum fisika bisa ngasilin perilaku cerdas? oke. Kalau kecerdasan butuh informasi, terus gimana caranya materi bisa nyimpen informasi itu? Gimana dia bisa mengingat? Apa syarat fisiknya gitu? Kunci yang diajuin Tegmark itu, sistem fisiknya harus punya banyak keadaan stabil yang bisa bertahan lama. Dia pakai analogi bagus nih, bayangin sebuah permukaan berbukit dengan banyak lembah, kayak di gambar 2.3 bukunya. Oke. Kita taruh bola di salah satu lembah. Nah, posisi bola di lembah itu bisa merepresentasikan informasi, misalnya sebuah angka. Kalaupun ada guncangan dikit, bola cenderung balik lagi ke dasar lembah itu, stabil. Kalau lembahnya banyak, ya kita bisa nyimpan banyak informasi. Unit paling dasar kan bit ya, biner, 0 atau 1. Sistem memori kompleks itu pada dasarnya kumpulan banyak banget bit. Contohnya? Tegmark kasih contoh konkret.
Kata Word di laptopnya itu ya disimpan sebagai rangkaian bit 0 dan 1 di hard drive. Sementara otaknya nyimpen informasi jauh lebih banyak lagi di koneksi antar neuron atau sinapsis dibandingin di DNA-nya. Jadi, mengingat itu soal punya banyak lembah atau keadaan stabil gitu ya. Yang menarik nih, katanya Tegmark bilang bahan pembuat lembah ini nggak penting. Gimana tuh? Nah, ini dia. Salah satu ide paling radikal dan penting dari bab ini. Independensi substrat, substrate independence buat memori. Maksudnya gini, informasi yang sama, misalnya isi email Anda, itu nggak terikat sama satu bentuk fisik aja. Hmm, Dia bisa jadi pola medan magnet di hard disk, bisa jadi gelombang radio lewat Wi-Fi, bisa jadi titik-titik tinta di kertas kalau Anda cetak, atau bahkan pola aktivitas neuron di otak Anda pas lagi nginget email itu. Polanya yang penting, bukan bahannya, substratnya. wah, tunggu-tunggu. Jadi, secara teori nih ya, informasi di otak saya, ingatan saya, bisa hidup di substrat lain. Misalnya di chip silikon gitu, selama polanya bisa direplikasi. Secara prinsip, ya, baru kita ikutin pandangan ini, iya. Itulah implikasi dari independensi substrat. Dan kenapa ini penting secara praktis? Karena inilah yang bikin kemajuan teknologi memori gila-gilaan. Insinyur bisa terus gonta-ganti teknologi fisiknya, dari tabung vakum, ke transistor, ke chip silikon, ke teknologi masa depan, tanpa harus ngubah informasi atau softwarenya. Ah, iya, masuk akal. Ini juga yang ngejelasin kenapa harga per bit memori itu turun drastis secara eksponensial. Tegmark nunjuk ke gambar 2:4 tuh. Dia bahkan cerita pengalaman pribadinya, betapa terbatas dan mahalnya memori komputer zaman dia muda dulu. Ya ampun, rasanya lucu kalau dibandingin sama sekarang. Jadi memori bisa di mana aja ya, asal ada keadaan stabil, bahkan di makhluk hidup paling simpel sekalipun. Tepat. Contoh biologisnya banyak kok. Dari molekul RNA yang bisa nyimpen info genetik, sampai genom bakteri Candidatus Carsonella rudi yang kecil banget itu, tapi tetap nyimpen blueprint kehidupannya. Terus, fisikawan John Hopfield juga nunjukin secara matematis gimana jaringan neuron atau sistem fisik lain dengan banyak keadaan stabil bisa fungsi sebagai memori asosiatif. Memori asosiatif? Gimana tuh? Analoginya kayak nyari nilai pi. Anda punya lanskap energi gitu ya, dengan lembah di posisi pi. Anda mulai dari titik dekat situ, misalnya 3,14. Terus biarin sistemnya rileks atau ngegelinding, dia bakal secara alami jatuh ke lembah pi, nilai yang paling dikenal atau tersimpan di situ. Ini mirip cara kerja otak kita pas nginget sesuatu berdasarkan petunjuk yang mirip. Oke, jadi materi bisa mengingat dengan keadaan stabil. Tapi ingatan doang kan belum cukup buat jadi cerdas ya. Perlu kemampuan buat ngolah informasi itu. Ngubah input jadi output yang berguna. Nah, ini kita masuk ke ranah komputasi kan? Betul sekali. Kalau memori itu soal menyimpan state atau informasi, komputasi itu soal mengubah state atau informasi tersebut secara teratur. Secara matematis, ini disebut mengimplementasikan sebuah fungsi. Tegmark ngasih contoh di gambar 2.5, fungsi simple kayak ngambil angka, terus dikuadratin. Input 2, output 4. Hmm, Atau fungsi kompleks kayak nentuin langkar catur terbaik dari posisi bidak sekarang, atau fungsi yang ngasih label ke gambar, ini kucing, ini anjing. Kalau Anda punya materi yang bisa ngejalanin fungsi-fungsi rumit buat mecahin masalah, ya Anda pada dasarnya punya mesin cerdas. Pertanyaannya sama lagi, gimana materi bisa ngelakuin ini? apa syarat fisiknya biar materi bisa berhitung atau ngelakuin komputasi? Harus kayak gimana? Jawabannya, materi itu harus punya dinamika yang cukup kompleks, tapi tetap teratur. Nggak boleh terlalu kaku kayak benda padat, soalnya susah berubah state-nya. Tapi juga nggak boleh terlalu acak, kayak cairan atau gas, nanti perubahannya nggak keprediksi. Perlu jalan tengah, gitu. Materi hipotetis yang optimal buat komputasi ini kadang disebut komputronium. Tapi ini lebih ke konsep teoritis ya, semacam bahan super efisien yang dirancang murni buat mikir. Kuncinya, materi tersebut harus bisa dibangun dari blok pembangun universal. Blok pembangun universal. Kedengarannya keren. Maksudnya apa tuh? Maksudnya itu komponen dasar yang simple banget. Tapi, kalau Anda punya cukup banyak dan bisa ngerangkainya dengan cara yang benar, Anda bisa bangun mesin yang mampu ngelakuin komputasi apa aja yang mungkin secara teoritis. Contoh paling klasik di dunia digital itu gerbang logika NAND. Ini saklar elektronik super sederhana, Oh, NAND gate itu ya? ya, NAND gate.
Keajaibannya, udah terbukti secara matematis oleh Alan Turing dan lainnya, kalau cuma pakai gerbang NAND aja, Anda bisa bangun komputer universal yang bisa nyimulasiin komputer lain atau ngejalanin algoritma apapun. Di dunia biologi, neuron bisa dianggap sebagai blok pembangun komputasi universal juga. Jaringan neuron di otak kita ngelakuin komputasi yang luar biasa kompleks cuma pakai unit-unit dasar ini. Begitu juga jaringan neural buatan, ANN, di AI, kayak di gambar 2.10 itu. Dan lagi-lagi ini berlaku independen dari bahannya, kayak memori tadi. Persis, konsep independensi substrat muncul lagi di sini buat komputasi. Tegmark nyutip kalimat terkenal, perangkat keras adalah materi, perangkat lunak adalah pola. Komputasi yang sama, misalnya, ngejalinin program kalkulator, bisa dilakuin di otak Anda kalau Anda ngitung manual, bisa di sempoa, di komputer tabung vakum jadul, atau di smartphone canggih Anda. Substrat fisiknya beda jauh, tapi fungsi atau pola komputasinya sama. Wah, Inilah dasar keyakinan kalau AI canggih mungkin bisa dicapai tanpa harus niru biologi otak persis. Dan sama kayak memori, biaya per unit komputasi juga turun secara eksponensial selama lebih dari seabad. Coba lihat gambar 2.8 di buku. ini yang sering disebut hukum Moore itu bukan sih? Hukum Moore, yang ngomongin penggandaan jumlah transistor di chip tiap 2 tahun itu, ya bagian dari tren ini. Tapi Ray Kurzweil nyebut gambaran yang lebih gede, hukum percepatan hasil atau Law of Accelerating Returns. Menurut dia, hukum Moore itu cuma salah satu dari 5 paradigma teknologi komputasi. Sebelumnya ada tabung vakum, relay, dan lain-lain. Secara keseluruhan, pertumbuhan eksponensial kekuatan komputasi ini udah jalan jauh lebih lama dari hukum Moore itu sendiri. Tren inilah yang bikin orang optimis sekaligus khawatir soal kecepatan kemajuan AI. Oke, jadi materi bisa mengingat pakai state stabil dan menghitung, ngubah state pakai fungsi. Tapi kalkulator saya jago ngitung, tapi kok nggak pernah jadi lebih pintar ya? Sementara juara catur Magnus Carlsen, dia kan belajar tuh dari tiap pertandingan, dari kecil sampai jadi juara dunia. Apa yang bedain? Apa itu pembelajaran dari sudut pandang fisika materi ini? Pertanyaan bagus. Pembelajaran itu langkah berikutnya. Ini adalah kemampuan suatu sistem untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuannya melalui pengalaman. Jadi nggak cuma ngejalanin fungsi yang udah baku, tapi memperbaiki cara ngejalanin fungsi itu berdasarkan data atau interaksi sama lingkungan. Tegmark lagi-lagi pakai analogi fisik. Bayangin permukaan tanah liat yang awalnya datar. Setiap kali Anda taruh bola-bola, ini mewakili data atau pengalaman ya, di posisi tertentu. Misalnya di angka favorit Anda, pi 3,143. Nah, permukaan liat itu bakal sedikit membekas. Kalau Anda lakuin berulang-ulang, lama-lama bakal terbentuk lembah di posisi pi. Sistem ini jadi tahu atau belajar di mana lokasi pi. Lain kali Anda taruh bola dekat situ, dia bakal lebih gampang ngegelinding ke lembah pi. Apa yang paling jago ngelakuin ini? Sejauh yang kita tahu ya, substrat alami yang paling dahsyat buat pembelajaran itu ya jaringan neural. Neural networks, kayak otak kita. Kita punya sekitar 86 miliar neuron. Dan masing-masing nyambung ke ribuan neuron lain lewat sambungan yang namanya sinapsis. Nah, kekuatan atau bobot koneksi sinapsis inilah yang bisa berubah berdasarkan pengalaman. Penguatan atau pelemahan sinapsis inilah mekanisme dasar otak nyimpen informasi dan belajar. Sebagian besar memori jangka panjang kita itu kesimpan bukan di neuronnya, tapi di pola koneksi antar neuron ini. Dan AI modern niru ide ini kan? Itu artificial neural networks. Betul. Jaringan neural buatan atau artificial neural networks itu model matematika yang terinspirasi dari otak, tapi ya jauh lebih sederhana. Neuron direpresentasiin sebagai angka, aktivasi, dan sinapsis sebagai bobot, weights, yang ngehubunginnya. Proses belajar di ANN itu pada dasarnya ya menyesuaikan angka-angka bobot ini secara otomatis berdasarkan data latihan. Tujuannya apa? Tujuannya, biar output jaringan makin akurat dalam ngelakuin fungsi yang diinginkan. Misalnya ngenalin gambar kucing, nerjemahin bahasa, atau prediksi harga saham. Kemampuan belajar inilah, terutama pakai teknik deep learning, jaringan neural dengan banyak lapisan, yang jadi motor utama kemajuan pesat AI dalam dekade terakhir. Kita lihat AI ngalahin juara dunia Go, bikin gambar realistis dari teks, dan banyak lagi. Itu semua karena kemampuan belajarnya. Terus ada alasan khusus nggak kenapa jaringan neural ini, baik yang biologis maupun buatan,
kayaknya kok efektif banget ya buat belajar mecahin masalah yang relevan buat kita. Tekmark berspekulasi sih, mungkin ini karena hukum fisika dasar yang ngatur alam semesta kita itu relatif simpel. Akibatnya, pola-pola yang penting buat dikenali dan diprediksi, kayak objek, suara, hubungan sebab akibat, mungkin juga punya struktur matematis tertentu yang emang cocok dipelajari sama arsitektur jaringan neural. Tapi ini masih area riset aktif ya. Yang jelas, kemampuan belajar adaptif inilah yang bedain sistem cerdas sejati dari sekedar kalkulator canggih. Tapi kan banyak juga yang skeptis ya. Mereka bilang AI sekarang ini canggih sih, tapi itu cuma pencocokan pola statistik super kompleks aja, bukan pemahaman atau pembelajaran sejati kayak manusia. Gimana Tekmark ngeliat ini? Nah, Tekmark nyinggung kritik ini. Dia ngakuin kalau cara AI belajar mungkin beda sama kita. Tapi dia balik lagi ke definisi fungsional kecerdasan tadi, kemampuan mencapai tujuan kompleks. Kalau sebuah sistem AI, lewat proses penyesuaian bobot internalnya berdasarkan data, bisa mencapai tujuan kompleks yang sebelumnya cuma bisa dilakuin manusia, atau bahkan ngelampauin manusia, maka dari sudut pandang fungsional, ya sistem itu udah belajar dan nunjukin kecerdasan di domain itu. Jadi fokusnya ke hasil ya, bukan proses di dalamnya harus sama persis. Kurang lebih gitu. Perdebatan soal pemahaman sejati atau kesadaran itu penting, tapi Tekmark cenderung misahin itu dari definisi dasar kecerdasan sebagai kapabilitas. Dia juga agak kritis sama kecenderungan kita manusia buat terus mindahin tiang gawang. Begitu AI bisa ngelakuin sesuatu, kayak catur atau Go, kita terus bilang, oh, itu bukan kecerdasan sejati. Kecerdasan sejati itu X, di mana X itu apapun yang AI belum bisa lakuin. Kayak nunjuk ke puncak gunung di landscape Moravec tadi terus bilang, cuma itu kecerdasan asli. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih inti dari bab 2 ini. Kecerdasan itu pada dasarnya kemampuan mencapai tujuan kompleks. Dan ini bareng sama memori yang butuh state stabil, komputasi butuh blok pembangun universal dan dinamika teratur, sama pembelajaran, kemampuan perbaiki diri via pengalaman, itu semua proses fisik yang independen dari substratnya. Benar gitu? Tepat. Jadi materi apapun kalau ditata dengan benar bisa ngelakuinnya. AI sekarang emang kebanyakan masih sempit, tapi AGI yang luas kayak manusia jadi targetnya. Dan kemajuan teknologinya jalan eksponensial. Gitu kira-kira ya? Tepat sekali. Poin-poin kunci yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita berdasarkan bab ini. 1. Perbedaan krusial antara AI sempit, spesialis yang dominan sekarang, dan AGI generalis yang jadi tujuan jangka panjang. Oke. 2. Konsep fundamental independensi substrat. Ini penting banget. Informasi, komputasi, dan bahkan potensi kecerdasan itu nggak terikat sama biologi. Ini ngebuka pintu buat kecerdasan non-biologis. 3. Syarat fisik dasar. Materi bisa jadi memori kalau punya banyak keadaan stabil, bisa jadi komputasi kalau punya dinamika teratur dan blok pembangun universal. 4. Jaringan neural, baik biologis maupun buatan, itu substrat yang kuat banget buat pembelajaran. Ini kunci kemajuan AI terkini. Iya. Dan 5. Konteks sejarahnya. Pertumbuhan eksponensial dalam kekuatan komputasi dan penyimpanan informasi, hukum Moore, Law of Accelerating Returns, itu latar belakang penting. Kesimpulan besarnya dari perspektif fisika Tekmark ini, nggak ada hukum fisika yang kita kenal sekarang yang ngelarang kita nata materi jadi sistem pemproses informasi yang jauh lebih cerdas daripada otak manusia. Apakah ini bakal terjadi? Kapan? Itu pertanyaan lain. Tapi secara fundamental, kemungkinan itu ada. Dan kemungkinan ini... Ya, kemungkinan ini bahkan kalaupun masih jauh, ngebawa kita pada pertanyaan-pertanyaan penting soal masa depan. Termasuk tantangan dan peluang jangka pendek yang muncul dari AI yang makin kapabel, soal pekerjaan, hukum, etika, bahkan senjata otonom yang bakal dibahas di bab-bab selanjutnya buku ini. Wah, oke. Terima kasih udah nemenin kami menjelajahi dasar-dasar fisika kecerdasan ini. Memahami gimana materi bisa mengingat, menghitung, belajar, dan berpotensi jadi cerdas itu fondasi yang penting banget sih ya kalau Anda mau ikut dalam diskusi soal masa depan AI yang makin rame ini. Udah bukan fiksi ilmiah doang ya kayaknya ya. Betul. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Kita kan tahu, perangkat keras kita, otak biologis, itu hasil evolusi dengan kendala yang spesifik banget ya. Harus bisa ngerakit dirinya sendiri dari satu sel,
harus bisa perbaiki diri sampai batas tertentu, dan harus super efisien dalam penggunaan energi. Iya juga ya. Bandingin sama perangkat keras yang kita rancang, kayak komputer silikon yang punya kendala desain beda. Kecepatan, kapasitas, nggak perlu ngerakit diri. Pertanyaannya, kalau kecerdasan bisa muncul dari substrat yang beda, dengan sejarah dan kendala evolusi yang beda ini, apakah rasa atau kualitas subjektif dari kecerdasan itu nantinya bakal secara fundamental beda? Akankah kecerdasan silikon terasa beda dari kecerdasan karbon, meskipun keduanya mungkin bisa mencapai tujuan kompleks yang sama? Wah, pertanyaan yang dalam dan bikin penasaran banget itu. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.